Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya mari kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya dalam bentuk infak dakwah kepada channel ini, sehingga channel ini sebagai channel dakwah masih alhamdulillah tetap eksis, bisa hadir ke hadapan kalian semuanya. Dan sebagai wujud terima kasih kita kepada saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawat, kita doakan kepada Gusti Allah ingkang Agung, semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk seluruh pewer-pewer terkasihku ya, dimanapun kalian berada. Matur nembah nuwun, anti skip, anti download, dan semoga berkenan untuk mengambil peran serta dakwah ini dengan cara membagikan link ya, linknya ya, jangan di download, linknya kepada siapa saja. Tentunya setiap kalian kan punya WA dan punya grup WA ya, atau Facebook, silakan saja dibagikan. Dan semoga itu semua menjadi catatan langit amal soleh bagi kalian juga, sehingga kalian punya catatan bahwa si fulan, si A, si B, atau engkau pernah mengambil langkah dalam mendukung dakwah, bagian dari kegiatan dakwah. Semoga begitu semua adanya. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga kita semua sehat sehingga kita bisa melanjutkan mampir ngombe kali ini ya. Ini di pagi yang matahari sudah mulai menunjukkan sinarnya, tapi dinginnya masih cukup terasa ya. Mampir ngombe kali ini tuh di-request oleh teman kalian via WA. Dia bilang begini: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bisa buat video tentang kerangka berpikir ilmiah dan akademis dalam hal umum yang dikupas secara menyeluruh dan mendalam. Saya pernah menonton beberapa video guru dan guru selalu menyinggung tentang hal itu. Maka saya meminta jika bisa diindahkan karena ini keperluan pribadi saya. Saya pernah menerima kajian tentang kerangka berpikir ilmiah dan akademis, tapi saya kurang paham. Maka saya meminta kepada guru karena penjelasan guru bisa saya mudah pahami. Maka aku jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita agendakan dahulu requestnya, Trims. Terus dijawab lagi oleh dia, terima kasih, kutunggu gitu. Nah, ini dalam rangka menjawab request untuk saudara kita ini ya. Pertama kali terima kasih sudah bersedia menunggu ya. Nggak tahu sudah berapa lama ini requestnya, baru aku jawab sekarang ya. Dan seperti dikatakan ini sebetulnya permintaan pribadi, tetapi karena ini sangat menurutku perlu juga ya, tidak ada salahnya kalau aku publish, aku bagikan kepada kalian semuanya ya. Jadi supaya dia multi sasaran lah ya. Sebetulnya ini memang untuk keperluan pribadi si penanya, saudara kita ini ya. Tapi kan nggak begitu salah juga, karena problematika teman kita juga itu kadang menjadi problematika kita ya. Maka pertanyaan teman itu juga terkadang menjadi pertanyaan kita. Maka aku publish saja supaya dua-duanya kena gitu ya. Oke, gini, aku coba uraikan pelan-pelan ya. Uraikan pelan-pelan. Apa tajuknya? Tajuknya kerangka berpikir ilmiah gitu ya. Kerangka berpikir ilmiah. Itu tajuk mampir ngombe kali ini ya. Sekarang kita berawal dulu dari ilmiah. Ilmiah itu apa sih gitu ya? Ilmiah itu kan ilmu dari
Arabian, ya. Jadi itu bukan bahasa Indonesia. Karena apa bukan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia itu induknya, rumpunnya itu bahasa Melayu. Maka Indonesia, Malaysia itu satu rumpun, rumpun Melayu. Tapi bahasa Indonesia tetap saja bukan bahasa Indonesia meskipun kita ngerti. Ya kalau sekedar ngerti kita bisa berkomunikasi dengan saudara kita di Malaysia, Brunei, Singapura itu bisa. Kalau untuk sekedar ngerti, tapi tetap ada perbedaan-perbedaan di sana. Makanya aku sering menggunakan ini untuk menjelaskan supaya lebih mudah dipahami. Beda antara Arabian dan Aroban itu beda. Rumpun Arab dan Arab itu beda. Makanya Al-Quran itu bahasa rumpun Arab. Dia di rumpunnya Arab, tapi dia bukan bahasa Arab. Karena kalau Al-Quran dipahami sebagai bahasa Arab, nanti dia masuk dalam produk budaya. Sedangkan Al-Quran itu bahasa firman dari Allah. Ya, itu bahasa firman. Nanti kalian mungkin terjebak, itu apa Pak yang dimaksud bahasa kaumnya itu? Bahwa Nabi menyampaikan firman-Nya dalam bahasa kaumnya. Biasanya kita terjebak kaumnya itu, nabinya itu hidup di mana? Di Jazirah Arab misalkan. Terus kaumnya berarti bahasanya orang Arab. Enggak begitu. Nyanya itu kembali ke nabinya. Kaumnya itu kaum nabi. Jadi itu bahasa para nabi gitu loh. Bahasa para nabi itu bahasa firman. Dari mulai Bapak Adam sampai kemudian Bapak Abraham sampai kemudian ke Moses, ke Isa, ke Kanjeng Nabi Muhammad. Itu satu kaum para nabi gitu loh. Maksudnya begitu. Ya. Nah, sekarang ilmu itu apa? Maka secara gampang ilmu itu ya kalau kita tarik ke dalam bahasa Melayu, bahasa itu menjadi pengetahuan dan masuk ke dalam bahasa Indonesia itu ya tahu. Dia berilmu, dia berpengetahuan gitu loh. Ya, ini kan judul kita kan kerangka berpikir ilmiah gitu loh. Jadi ilmu itu artinya pengetahuan gitu loh. Orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan. Tukang bakso itu bisa dikatakan orang berilmu. Tapi terbatas dalam konteks bakso. Artinya dia berpengetahuan bikin bakso yang kenyal, yang enak, yang gurih itu gimana gitu. Ya, nanti tukang las juga dia berilmu. Ilmu tentang apa ya? Tentang las. Bagaimana ngelas logam baja ya supaya bagus tapi tetap kuat gitu ya. Karena dalam teknik las itu ada dua perpaduan. Perpaduan antara bagus dan kuat. Kalau kuat saja tidak bagus, ngelasnya sembarangan, ya itu kurang menarik. Begitu juga. Kalau bagus tapi ngelasnya gampang copot juga ya untuk apa? Itu sama dengan kalau kita di kampus itu sama dengan teknik sipil dan teknik arsitektur. Itu kan dua perpaduan. Teknik sipil itu berbicara kekuatan bangunan. Tapi apa gunanya kuat kalau tidak indah? Maka didukung oleh arsitektur. Arsitektur itu berbicara tentang keindahan bangunan. Rancang bangunnya seperti apa, begitu loh. Jadi kalau kita hidup di dalam lingkungan kampus itu begitu, ya. Oke, lalu sekarang kerangka berpikir ilmiah. Ilmu itu pengetahuan dari bahasa Arabian, ya. Terus ilmiah itu apa? Kan jadi begitu. Ilmiah berasal dari kata ilmu. Ilmu itu artinya pengetahuan. Ilmiah itu apa? Terus ini kan tajuk kita kan kerangka berpikir ilmiah. Kalau aku katakan ilmiah itu membuat yang ruwet, membuat yang jelimet, ya itu menjadi simpel untuk dipahami. Ya, itu namanya ilmiah. Misalkan kita bagaimana berbicara tentang analisa numerik, kalau orang eksak itu ya dihitung-hitungan. Itu sulitnya minta ampun, berbicara tentang integral. Ini kalau anak-anak eksak ngerti lah ya, familiar itu ya. Itu belum lagi kalau teknik kimia itu ada redoks, ada atom, ada
penghitungan reaksi itu ya, kalau kita masuk ke lab itu kan, makanya kita perlu daftar unsur-unsur itu, ada hidrogen ya, ada oksigen gitu. Itu semua kerangka berpikir ilmiah. Artinya apa? Membuat yang ribet-ribet itu disesederhanakan sesederhana mungkin sehingga orang gampang memahami gitu loh. Ya. Jadi bukan yang justru yang sudah simple dibikin ruwet. Nah, itu ya bukan ilmiah namanya. Kerangka berpikir ilmiah itu kerangka berpikir yang ribet-ribet itu menjadi simple untuk dipahami. Itu kerangka. Maka ada karya ilmiah. Nah, misalkan aku akan berbicara tentang bagaimana sih mengkaitkan korelasi antara agama dan sains modern. Nah, aku mau simpelnya saja, maka aku beli buku dari hasil karya ilmiah seseorang. Contohnya ini. Coba ambil buku lagi, satu lagi. Sembarang buku Bapak yang. Nah, contohnya ini, ya. Ini ditulis oleh Pendeta Yohanes Rahmat yang setelah selesai dari mana itu, dari Belanda. Dia di universitas, taruh sini aja. Taruh sini, universitas, lupa aku, di Belanda. Dia alumni Belanda, doktornya ini dari Belanda ini. Ya, setelah dari sana dia tidak lagi mengakui bahwa Yesus itu Allah. Yesus itu ya manusia gitu. Dan dia tidak peduli. Ini mantap orang ini dengan gelar-gelar sosial, meskipun orang Jawa bilang gak diakoni pendeta ya ora paten gitu kira-kira. Jadi di persona non gratakan ya. Karena dia menolak Tritunggal dan menolak Yesus adalah Allah. Doktornya ini dari universitas apa di Belanda, sana lupa aku ya. Nah, misalkan aku ingin cari apa sih korelasinya tentang agama dan sains modern, ya. Nah, aku males ribet. Ya sudah, aku beli buku karya ilmiah yang menyangkut tentang itu. Salah satunya ini, supaya aku paham. Oh begitu. Nah, di sini ini sudah disarikan sehingga kita lebih mudah untuk memahaminya. Itu satu contoh. Nah, ini namanya karya ilmiah. Buku itu karya ilmiah. Terus tentang Al-Quran misalkan ya. Al-Quran itu kan dia turunnya itu mencar-mencar gitu ya. Seperti puzzle gitu ya. Dan kita harus tahu kaitannya dari satu konteks ke konteks yang lain. Terus tempusnya bagaimana ya. Lokusnya bagaimana. Dan apakah dia bisa kita jadikan sebagai korpus. Belum lagi nanti kita kalau mau mengistimbat. Istimbat itu menarik hukum dari sebuah pernyataan. Kalau di sini ya bisa hadis, bisa firman gitu. Kita ribet nih. Nanti dibantu lagi asbabun nusul ya. Gimana? Bagaimana sih sebetulnya Al-Qur'an itu konstruksinya gimana gitu. Maka daripada aku capek-capek ya aku beli bukunya aja. Ah, ini kemarin. Ya. Yang mana tuh deh? Yang belajar Islam dari sumbernya. Itu yang kardus kemarin, tempatnya kemarin. Ya. Nah, ini iya itu. Nah, ini menarik ini semboyan dari penerbitnya. Ini penerbitnya mana ini? Coba buku yang satunya. Yang sana. Ini ya, belajar Islam dari sumbernya ya. Sumbernya Islam itu apa? Ya Al-Qur'an dan hadis. Lalu fungsi ulama apa? Ulama itu hanya penyampai. Ulama itu bukan sumber. Ya, ulama itu bukan sumber ilmu. Jangan lupa, ulama itu penyampai, ya, penyampai. Sebentar, ini buku yang mana? Ya, ini data sana. Ini salah satunya. Aku mau belajar tentang Al-Quran tuh gimana sih sebetulnya konstruksinya. Maka aku beli buku-buku ini. Nih ya. Nih. Terus ini juga. Ini. Karena apa? Aku ribet kalau aku harus melakukan riset sendiri. Nah, ini namanya buku-buku ilmiah. Jadi yang ribet-ribet itu bisa menjadi lebih mudah untuk dipahami. Itu namanya ilmiah ya. Membuat yang serba
serba luas menjadi simpel untuk kita pahami dengan mudah. Itu namanya ilmiah. Jadi bukan sebaliknya, yang sudah jelas dibikin ruwet, itu ya bukan ilmiah. Ya, contohnya sudah jelas dikatakan bahwa ehad itu satu terus dibikin kesatuan, itu tidak ilmiah. Terus bergeser menjadi Tritunggal. Makanya ya, tapi tolonglah dipahami. Aku bukan tidak menghormati, aku tetap menghormati ya. Tetap menghormati. Silakan saja mau berkonsep Tritunggal ya. Kan aku sudah bilang, aku tetap hormati. Karena apa? Itu tetap bisa dihidupkan di dalam apa? Di dalam dogma. Tapi kalau dibawa ke meja akademis itu ya tidak layak. Dia akan runtuh, nggak bisa diuji gitu. Ya, cuman kan kita harus hormati bagaimana akidah saudara kita. Ya, aku tetap hormati. Jadi kalau aku ngomong begini, bukan aku tidak menghormati. Ya, makanya aku bikin video Tritunggal itu hidup di dogma, mati di logika. Jadi kalau mau mendiskusikan Tritunggal ke dalam meja akademis yang di sana pertarungan logika, enggak bisa, mati dia. Maka dibawa saja ke dogma, silahkan gitu. Ya, itu wujud penghormatanku kepada mereka yang masih mampu ya, mampu menerima dogma, karena itu hanya ada di dogma. Harapanku sih satu saat mampu menolak dogma dan beragama berdasarkan apa kata Alkitab gitu ya. Itu ilmu penjelasan simpelnya. Terus begini, tentang sains itu lebih gampang. Misalkan aku mau tahu tentang apa sih, tentang atom itu, ya aku beli buku-buku karya ilmiah yang menjelaskan tentang atom. Misalkan lagi tentang V, kok bisa 3,14 itu gimana menghitungnya jari-jarinya? Kok bisa Fahrenheit itu menemukan berapa kalau dikonversi ke Celsius kan menjadi 100 derajat Celcius, itu gimana? Ya kita tinggal beli buku karya ilmiahnya itu aja. Jadi kita enak, kita sedang baca, oh begini. Kita nggak usah riset. Tapi kalau mau secara pribadi mengalaminya ya kita riset gitu loh. Jadi kembali lagi ya, apa sih ilmiah itu? Ilmiah itu membuat yang gampangnya gini. Membuat yang sulit-sulit menjadi mudah dipahami, wes gitu aja wes. Nanti kalau terlalu akademis tambah bingung. Ya. Oke, terus kerangka berpikir ilmiah itu seperti apa tahapannya? Itu mengingatkan aku ketika aku masih SMP dulu. Dulu zamanku itu peralihan, dulu kami menyebutnya itu ilmu hayat ya. Kalau kekinian kan disebut ilmu biologi. Itu aku kelas 1 SMP, kelas 2 SMP itu sudah dipelajari. Guru ilmu hayatku itu Pak Sukardi, ingatku. Ya. Jadi kita mengadakan penelitian ilmiah gitu ya. Aku masih ingat ya. Rindu sama guruku, seandainya bisa ketemu ya. Karena bekas guru itu enggak ada. Walaupun guru kita tetap S1 dan sekarang kita alhamdulillah karena didukung ekonomi bisa menjadi profesor ya, tetap aja dia guru kita. Jadi jangan pernah merendahkan guru, jangan pernah merendahkan orang-orang yang membuat kita tidak tahu menjadi tahu karena informasi yang dia berikan. Makanya aku tidak bisa didikte ulama, tapi aku tetap menghormati ulama. Karena tanpa ulama aku tidak dapat informasi itu. Gitu loh. Meskipun aku tetap independen terhadap keputusan bagaimana aku beragama. Aku tidak mau didikte ulama. Tapi aku mengatakan kita harus hormat terhadap ulama. Ya, karena lewat jasa-jasa mereka lah kita menjadi tahu informasi itu. Dan apa korelasinya kita bak kekinian? Ulama itu apa? Guru, orang yang berilmu, alim. Kalau dia mufrad, kalau jamak menjadi ulama. Yang disalah bahasakan Indonesia menjadi bahasa majemuk, alim ulama. Itu gak kena itu, gimana alim ulama. Karena alim itu ya ulama, ulama itu ya alim. Cuman dan alim itu kalau orang yang pintar itu satu, kalau ulama itu lebih dari satu gitu loh. Sebetulnya itu single dan plural gitu aja kok jadi bahasa majemuk. Tapi karena kalian goblok-goblok nggak tahu bahasa asalnya ya jadinya enggih-enggih saja. Kalau ada orang bilang alim ulama itu salah.
Kalau pakai alim ya sudah, nggak usah pakai ulama. Sudah pakai ulama ya sudah, nggak usah pakai alim. Ya. Jadi alim itu atau ulama itu guru-guru kita. Aku teringat oleh Pak Sukardi. Pak Kardi itu guru bahasa Inggris nggak salah. Lupa aku, Didi gitu ya, namanya berapa tahun dulu waktu aku masih SMP ya. Itu jelaskan kerangka berpikir ilmiah, itu ada begini. Pertama, pengamatan. Apa yang diamati? Ya apa yang mau kamu cari tahu? Syed, pengamatan, diamati gitu ya. Setelah kita amati, misalkan tentang, aku mau mengamati pohon rambutan, ya sudah pohon rambutan itu menjadi objeknya. Kamu amati gitu. Terus yang kedua, dugaan, hipotesa. Ya, pengamatan terus dugaan. Oh, rambutan ini manis karena ini. Oh, rambutan ini kecut karena ini. Karena apa? Tanahnya pH-nya berapa, unsur haranya berapa. Sekarang gimana ya kalau kita lakukan penelitian gitu ya. Artinya kita teliti sampai tahu sebab akibatnya di mana gitu. Maka itu nanti menjadi setelah hipotesa itu adalah menguji atau disebut dengan eksperimen. Misalkan ini pohon rambutan dikasih biasanya kapur itu ya. Kapur supaya meningkatkan unsur-unsur yang diperlukan itu, nanti buahnya rasanya gimana. Ya, atau dipupuk kandang ya gimana. Nah itu namanya sudah masuk ke eksperimen. Nah, dari hasil eksperimen itu nanti dibuat kesimpulan yang disebut summary. Kesimpulannya misalkan, oh pohon rambutan kalau di tanahnya itu sekitar akarnya dikasih gamping itu kapur ya, kapur untuk ngecat ini, itu nanti buahnya menjadi manis misalkan ini. Ya, misalkan begitu. Atau menjadi lekang. Lekang tahu ya? Lekang itu kalau dimakan rambutan itu, kalau di kami itu rambutan binjai. Ya. Di Sumatera sana ada rambutan binjai. Binjai itu perkebunan Belanda dulu ya. Kalau di Malang sini masih ada namanya kebun raya gitu ya. Di Bogor juga ada. Itu berbagai macam produk tanaman itu ada. Itu juga sebagai tempat riset gitu ya. Jadi kalau kami beli rambutan itu, rambutan binjai itu mahal karena dia kalau dimakan itu dia lekang, nggak lengket, daging buahnya tidak lengket ke bijinya gitu loh. Nah, setelah aku tahun 80-an masuk ke tanah Jawa, di sini istilahnya lain lagi, bukan rambutan binjai tapi rambutan Aceh. Padahal kalau kami di Sumatera bilang bukan Aceh, binjai, karena binjai itu ada sebuah perkebunan gitu loh. Proyek peninggalan Belanda. Jadi Belanda itu ya ada meninggalkan kebaikan juga. Seperti kereta api itu produk Belanda. Kalau nggak ada Belanda jajah ke kita nggak punya transportasi kereta api, bendungan-bendungan gitu ya. Oke, itu tahapan-tahapannya. Jadi pertama itu ya, kerangka berpikir ilmiah itu pertama syad atau pengamatan ya. Kita cari ya, ada apa dan bagaimana. Yang kedua hipotesa, dugaan. Dugaan itu bisa beberapa dugaan. Baru nanti menguji, yaitu eksperimen ya. Setelah itu dari ujian itu diambil kesimpulan. Jadi 4 ini kerangka berpikir ilmiah itu 4 ini ya. Pengamatan, dugaan, menguji atau ujian ya, atau setelah itu kesimpulan. Kesimpulannya apa? Atau kalau dalam bahasa ada syad, ada hipotesa, ada eksperimen, ada summary gitu. Ya. Nah, karena ini berbicara eksak ya. Ya, itu nanti menjadi empiris. Empiris itu artinya dari hasil pengamatan itu bisa dimasteri, bisa dilakukan orang lain. Gitu loh. Kita baca buku dari hasil kesimpulannya tentang rambutan tadi. Kalau tanahnya itu dikasih campuran gamping, nanti rambutannya menjadi lekang, manis dan lekang gitu. Nah, orang lain dia nggak perlu melakukan seperti tahapan ilmiah ini, langsung aja dipraktekkan. Dia punya rambutan, dikasih gamping dan hasilnya seperti apa yang ada dalam kesimpulan. Begitu juga orang lainnya. Begitu juga orang lainnya. Itu namanya empiris. Jadi bisa dimasteri, bisa
Kesimpulan kita itu universal, bisa dilakukan orang lain, orang lain, orang lain. Itu namanya empiris. Dan itu kalau kita berbicara ilmu-ilmu eksak. Lebih gampang aku menjelaskannya. Karena di dalam eksak itu sesuatu itu yang bisa didiskusikan, yang bisa diindra oleh indra kita. Sesuatu yang tidak bisa diindra oleh indra kita itu tidak bisa dibawa ke kerangka berpikir eksak seperti ini, tidak bisa. Ya, makanya nanti itu ada yang namanya ilmu ya. Nanti ada yang eksak itu berhubungan dengan seperti tadi. Nanti dia berkembang menjadi ilmu sosial. Ya. Ini bisa. Kalau eksak nanti lewat eksperimen seperti tadi. Nanti kalau ilmu sosial itu ujinya ke historis, ke sejarah. Benar nggak? Ya, ke sejarah. Nah, nanti sesuai dengan kajian kita ada namanya ilmu teologis, ilmu agama. Ini agak ribet. Ya, kalau kita berbicara ilmu teologis itu agak ribet. Karena di dalam agama itu ada yang sifatnya dia tidak terindra. Atau filsuf mengatakan dia masih fiction, bukan fiktif loh ya, fiction. Artinya apa? Temponya belum sampai ke sana. Bagaimana kita akan berbicara tentang surga? Bagaimana kita akan berbicara tentang neraka? Bagaimana kita akan berbicara tentang ruh? Itu nggak bisa diekperimeni, nggak bisa. Ya. Sementara kalau kita berbicara tentang ilmu-ilmu eksak, ilmu-ilmu sosial itu bisa kita indra. Ya, kita lihat dengan mata, oh sejarahnya, biasanya sejarah itu peninggalannya ini. Begitu ya. Bisa. Tapi kalau agama juga begitu, ada yang bisa. Misalkan tentang kenabian kita bisa lewat sejarah nabinya itu di mana, hidupnya di mana gitu ya, turun ayatnya di mana. Tapi kalau sudah menyangkut hal-hal yang gaib kita tidak tahu. Contohnya tentang ruh. Ya, itu sudah diwanti-wanti ketika begini. Kalau ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, jawab, ruh itu urusan Allah dan kamu dikasih pengetahuan tentang ruh tetapi hanya sedikit. Sudah diwanti-wanti. Jadi kalau ada orang ditanya tentang ruh itu, kalau dia menjelaskan secara rinci, sudah nggak mungkin, nggak bisa. Bagaimana kita mau menjelaskan tentang orang dia metafisik? Jadi bukan fisik dia berbicara metafisik. Ya, metafisik. Maka itu disebut biasanya gaib. Gaib itu apa? Kita tidak mengetahui. Itu gaib. Makanya aku tetap bersikukuh dengan 11 seri yang telah aku sajikan kepada publik, sebuah video dalam seri yang panjang. Kanjeng Nabi Isa itu tidak turun lagi. Karena apa? Itu hal gaib. Kalau kita hal gaib berbicara sebatas apa yang diberitakan kepada kita lewat firman. Jangan overlapping, mengada-ada itu namanya. Nah, Al-Quran itu yang ada justru mengatakan, ya meskipun nanti rafa'an naik, itu dipahami naik seperti apa, itu hal lain. Tapi yang jelas itu Kanjeng Nabi Isa itu naik, dia diangkat. Gak ada Al-Quran bilang nanti kamu turun, gak ada. Yang ada diangkat, rafa. Ya. Meskipun nanti naik itu naik apa dan bagaimana, itu lain. Tapi setidaknya secara teks ada yang bisa kita diskusikan. Makanya jangan overlapping lah, jangan melampaui Alkitab untuk hal-hal yang gaib, keminter namanya itu. Orang Al-Quran tidak pernah mengatakan Kanjeng Nabi Isa turun, kok yang ada justru naik, kok dibilang turun. Karena itu gaib berapa abad sampai sekarang. Sekarang kalau dihitung dari tahun Masehi sudah berapa lama itu? Udah berapa ribu tahun sampai sekarang. Nah, kok masih hidup terus nanti turun lagi. Oh ya itu gaib. Nah, nek gaib cangkemmu aja kakean ngomong. Kalau gaib itu ikuti aja apa kata Al-Quran. Orang kamu ndak ngerti kok mengada-ada. Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa Kanjeng Nabi turun, yang ada justru naik kok. Orang Al-Quran bilang ke kanan, kamu ke kiri. Dan gitu kok dikasih tahu nggak mau tahu. Makanya aku tenang saja berhadapan dengan siapapun, aku tenang saja. Kenapa? Al-Quran tidak mengatakan begitu. Itu gaib. Nah, gaib itu nanti ada penjelasannya ya di surat 2765. Bahwa gaib itu milik Allah. Ya. Jadi sebatas yang Allah informasikan ya. Surat 2765 ya.
Ini gerak itu sudah mau siap-siap sekolah ini ya. Aku percepat dikit ya. 2765. 65 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, maksudnya kan Nabi Muhammad disuruh mengatakan, kul gitu ya. Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Jadi nggak usah mengada-ngada untuk hal-hal yang gaib. Dalam hal eksak pun tuh ada yang gaib loh. Karena kecerdasan otak, makanya aku bilang, aku ini rasional. Makanya aku mengusung Islam rasionalis. Tapi harus ingat, rasional itu sandarannya ke otak. Otak itu punya keterbatasan loh. Coba tanya kepada orang profesor mulai yang gondrong sampai yang botak sekalipun. 1 dibagi 0 itu berapa? Itu gaib loh. Cuman kita malu aja untuk mengakui, aku tidak tahu. Kan malu. Maka ditulis yang sret. Tak terhingga katanya. Tak terhingga palek lu. Ngomong aja nggak tahu gitu loh. Sebetulnya nggak tahu, bukan tak terhingga. Karena dia tidak tahu atau tidak mampu menghitung yang tak terhingga itu berapa. Gitu. Jadi sebenarnya tidak tahu. Itu keterbatasan otak kita. Jadi aku mengusung jargon Islam rasional, tapi aku juga harus tahu bahwa keterbatasan rasio otak ini ada batasnya. Ya, jadi 1 bagi 0 itu gaib. Ya, terus kalau kita lihat surat 3 yang ke-7 ayatnya, berarti surat Ali Imran yang ke-7 itu kan ada ayat-ayat mukamat dan ada ayat-ayat mutasabihat. Itu dijelaskan, cuman terjemahannya nggak masalah itu. Kalau mukamat itu sudah jelas, tekstual, mudah dipahami. Yang mutasabihat ini yang kadang-kadang orang yang punya keinginan jahat, karena dia itu polisemi banyak makna, dia bawa ke makna yang dia mau. Gitu loh. Makanya yang mutasabihat itu siapa yang tahu? Hanya Allah dan orang-orang yang berilmu. Itu maksudnya orang-orang yang berpengetahuan tentang ayat-ayat itu. Bukan hanya Allah yang tahu. Kalau hanya Allah yang tahu sampai ke kita gimana? Orang Al-Quran itu untuk kita. Makanya supaya kamu tahu, ya kamu belajar supaya berpengetahuan. Begitu. Jangan terus ditakut-takuti. Oh ini mutasabihat ini nggak boleh. Orang Al-Quran untuk kita kok nggak boleh. Ya. Terus nanti aku nggak bacakan lah ya, karena waktu. Bisa dilihat di surat Yusuf, surat 12 ayat yang ketiga. Begitu juga surat 11 yang ke-49. Surat 11 ini surat apa ya? Nah, sudah Le, kamu mandi dulu nggak apa-apa, tinggal nanti supaya cepat ya. Surat 12 surat ke-11 dulu ya. Surat 11 ayatnya 49 ya, 49. Itulah sebagian dari berita-berita gaib, berita-berita yang kita tidak tahu, yang kami wahyukan kepadamu, maksudnya kanjeng Nabi Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini, maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Gitu. Jadi kanjeng Nabi Nuh itu ya, itu tempusnya jauh ke belakang, lokusnya juga tidak di Jazirah Arab Saudi sekarang, Mekah Madinah, tidak, jauh. Terus bagaimana kok Muhammad bisa tahu? Kan orang-orang orientalis sering jawab gitu. Ya bisa tahu karena diberitahu oleh yang Maha Tahu lewat firman. Gitu loh. Tapi kan mereka menuduh yang Muhammad menjiplak lah, yang Muhammad itu curi-curi dengar lah, yang Muhammad bikin Al-Quran sendiri lah. Kenapa? Itu Muhammad hidup tahun berapa? Ini cerita Nuh, cerita nanti ada lagi Yusuf itu ya. Tahun berapa kok dia bisa tahu? Nah, ini si orientalis geblek ini nggak tahu bahwa kanjeng Nabi Muhammad itu diberitahu oleh yang Maha Tahu, yaitu Allah lewat firman. Seperti ini dijelaskan. Itu sebagian berita-berita gaib. Itu sebagian berita-berita yang kamu tidak tahu. Kami wahyukan, nah, lewat wahyu kan, kepadamu, kata Nabi Muhammad, tidak pernah engkau mengetahuinya dan kaummu juga tidak tahu. Jangankan kaumnya, nabinya dan kaumnya sama-sama tidak tahu. Kemudian diberitahu oleh yang Maha Tahu, yaitu Allah. Gitu loh ya. Berikutnya surat 12 coba ya kita buka. Surat 12 ayat yang ketiga. Surat 12 itu bagus banget ini ya.
Ini ya, Alif Lam Ra ini ya, ini adalah ayat-ayat kitab yang jelas itu di surat 12 yang ayat pertama, ayat kedua, sesungguhnya kami menurunkan berupa Quran. Nah, ini terjemahannya kacau berbahasa Arab, padahal di sini Arabial ya. Harusnya rumpun Arab ya, agar kamu mengerti. Nah, terus yang ketiga ini, seperti tadi, seperti tentang Nuh tadi. Kami menceritakan kepadamu, kalau tadi Nuh, ini sekarang kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan metodologi apa? Pewahyuan. Dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Jadi Nabi itu manusia biasa, sama seperti kita. Dalam hal kemanusiaannya dia tidak tahu bagaimana cerita Yusuf. Orang itu tempusnya jauh juga kok, meskipun tidak sejauh Nuh ya. Nuh lebih ke belakang. Dan tempatnya juga itu, Yusuf itu ada dua bagian, ada bagian Israel, ada bagian Mesir nanti. Sedangkan Nabi itu tidak pernah keluar dari teritorial Makkah Madinah. Ya, kecuali dagang dulu pernah. Setelah jadi Nabi, tidak pernah dia keluar. Terus bagaimana kok tahu? Ini orientalis biasanya menuduh seperti itu. Dia nggak tahu, dia nggak pernah baca Al-Quran ini. Karena dia diberitahu lewat apa? Lewat proses wahyu. Gitu loh ya. Jadi yang gaib, yang tidak tahu itu setelah diwahyukan menjadi tidak gaib lagi. Itu ya. Paham di sini ya. Karena aku harus membawanya ke konteks teologis, karena fokus kita sebetulnya konteksnya teologis bukan saintis ya. Tetapi aku coba mengkomparasi begitu kerangka berpikirnya. Jadi ada nanti pengetahuan itu yang saintis dan sosialis itu satu kelompok, itu bisa diindra dengan mata kita ya. Nanti mengindra itu juga sebetulnya dua loh ya. Mengindra dengan mata ini atau dengan mata fikir itu beda lagi. Ya. Terus teologis itu ya begitu tadi. Ada hal-hal gaib ya sebatas apa yang Allah sampaikan saja. Nggak usah overlapping ya. Itu sudah aku sampaikan ya. Kemudian tahap-tahap diskusi. Nah, ini tahap-tahap diskusi gimana? Tahap-tahap diskusi itu pertama dia harus objektif. Ya, objektif. Misalkan kita diskusi tentang teologis, ya, maka harus kita lihat ukurannya apa. Seperti kemarin kita berbicara tentang Rabi Topia, itu mengajak kita berpikir diskusi dalam langkah-langkah yang dia terukur. Ukurannya apa? Kanon itu kan mistar, garisan untuk mengukur. Sekarang kita berbicara waktu-waktu itu di kajian utama itu kan konsep Tuhan. Ukurannya apa? Harus ada. Nah, karena teman-teman Kristen itu juga menggunakan perjanjian lama, dan perjanjian lama itu adalah kitabnya orang Yahudi, maka Rabi Topia yang notabene Yahudi, jadi murid-murid 12 murid Yesus itu ya Yahudi. Gitu loh. Yesus sendiri itu awalnya ya Yahudi. Maka Nasrani awal itu Yahudi. Gitu loh ya. Makanya Rabi Tobia kan mengatakan kekristenan itu tergantung kepada kami, maksudnya tergantung kepada Yahudi. Jadi ikuti bagaimana kerangka berpikir Yahudi, misalkan tentang ehad, ya ikuti bagaimana Yahudi berpikir tentang ehad. Itu namanya objektif, justru tidak ngelambra kata orang Jawa. Yang terus memisahkan antara ehad dan yahid. Kapan orang Yahudi pernah memisahkan ehad dan yahid? Aku ngomong orang Yahudi ngerti ya, karena terjadi stereotip antara orang Yahudi dan orang Israel, biasanya begitu. Tapi kamu perlu tahu juga Yahudi itu agamanya, Israel itu genetika orangnya. Gitu. Ya, makanya kan aku berkali-kali, sudahlah kalau terlalu resistensi dengan aku karena aku Islam, coba kamu dengar aja. Kamu ngobrol dengan teman-teman Yahudi, apa salah sih ngobrol aja kok. Supaya kamu nanti tidak terkooptasi, tidak dijajah oleh dogma. Kan kurang baik apa aku mengajak diskusi gitu loh. Aku tetap memberikan apresiasi kepada mereka. Tujuanku satu apa? Ayolah tunduk terhadap Alkitab supaya kamu mengenal Allah yang benar. Kan begitu. Jadi ada ukurannya, itu namanya objektif. Orang sakarepe udele dhewe. Jadi kita itu menurut Allah, jangan Allah menurut kita.
Nah, itu sudah dijelaskan oleh Rabbi Tobia. Khususnya tentang kata ehad itu bagaimana. Sema o Israel Yahweh Elohenu Yahweh ehad. Gitu loh. Ya bukan terus yang masalahnya kalau orang sudah masuk sekolah teologi terus apa saja kata dosennya dianggap benar itu. Padahal dosennya sendiri nggak ngerti. Dia juga dosennya dulu di dogma. Makanya otak itu perlu dikembangkan seperti itu. Ya objektif. Jadi objektif itu sesuai objeknya gitu loh. Apa adanya. Kalau aku ngambil contoh tentang teologis, konsep teos karena Tuhan, Allah itu tidak bisa kita analisa seperti pohon rambutan tadi nggak bisa. Pohon rambutan bisa kita ambil, bisa kita lihat, bisa kita. Allah kan nggak bisa. Maka rujukannya Alkitab, kitab suci. Kalau kita Al-Quran, gitu loh. Jadi kalau objektif, jangan kamu tambahi, jangan kamu kurangi, tunduk terhadap apa kata Alkitab tentang Allah. Karena Allah mendeskripsikan dirinya itu di mana? Coba, kamu tahu tentang Allah itu dari mana? Ya dari Alkitab, karena di Alkitab itu Allah mendeskripsikan siapa dia itu. Tidak beranak dan tidak diperanakkan, ya. Wal awalu wal akhiru alfa omega. Itu penjelasannya kita tahu kan dari Alkitab. Ya sudah ikuti Alkitab. Yang repotnya orang sekarang mencari Allah tapi dia tidak tunduk terhadap deskripsi yang sudah Allah berikan lewat Alkitab. Tunduk terhadap dogma-dogma. Ya untuk apa beragama model gitu? Ya mesti bubar. Gitu. Jadi harus objektif. Kalau objektifnya sains, objektifnya itu bisa kita pegang, kita indera pohon, tadi pohon rambutan. Kalau historis itu objektifnya nanti kita komparasi dengan sejarahnya gimana. Misalkan dulu di Jawa Timur ada pohon maja, maka itu disebut Majapahit. Terus kita riset turun ke lapangan. Ada nggak pohon maja? Di Mojokerto saya cari buah maja itu, tapi nggak enak. Kalau kita lihat buahnya itu seperti segar, seperti jeruk besar, jeruk Bali, tapi dipangan ya. Tapi nggak tahu, katanya Anda bisa ngelola itu jadi minuman ya. Pohon majanya ada. Nah, berarti itu benar. Nah, sekarang aku jelaskan, apa sih benar itu? Kamu ngomong kebenaran. Iya, benar itu apa? Gitu loh. Benar itu adanya. Kadang-kadang orang jawab begini, apa itu benar? Benar itu tidak salah, Pak. Itu lawan kata. Apa itu laki-laki? Laki-laki itu tidak perempuan, Pak. Itu lawan jenis. Laki-laki itu adalah makhluk yang disebut manusia dengan anatomi kelamin ada titiknya. Nah, itu penjelasan seperti itu. Bukan laki-laki itu tidak perempuan, bukan begitu. Itu orang geblek itu namanya. Kalau ditanya apa itu perempuan? Perempuan itu adalah manusia yang diciptakan Allah dengan jenis kelamin ninitnya seperti ini. Nah, kalau tadi titit ini ninit. Nah, itu penjelasannya seperti itu, deskripsinya seperti itu. Seperti tadi, apa itu benar? Biasanya kalau biasanya kalau di mahasiswa itu ya, kalau ada ospek itu kan kita berikan kajian-kajian teologis itu ya. Aku tanya apa itu benar? Benar tidak salah. Waduh, repot. Ya, tapi maklum karena mereka kan dalam tarapan pendidikan ya. Aku maklumi aja. Jadi benar itu bukan tidak salah. Ya benar juga tidak salah, tapi bukan di sana maksudnya. Secara idiom gitu loh maksudku. Itu lawan katanya kalau benar itu tidak salah. Seperti laki itu tidak perempuan itu lawan jenisnya. Tapi kalau ditanyain secara idiom, secara terminologi, apa itu benar? Benar itu adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Ah, itu benar. Kamu ngomong tentang Allah, tentang Tuhan, tentang YHWH, itu kan omonganmu, itu pernyataanmu. Nah, sesuai nggak dengan kenyataan? Kenyataannya di mana? Di Alkitab kita lihat. Apakah omonganmu itu sesuai dengan pernyataan Alkitab? Ngerti? Jadi benar itu sesuainya antara pernyataan dan kenyataan. Alkitab itu kenyataan kalau kita berbicara tentang Allah ya. Omonganmu tentang Allah
Itu setombok gunung, ya silakan saja. Tapi sesuai nggak dengan Al-Quran? Al-Quran itu kenyataan yang Allah nyatakan. Jadi Allah menyatakan dirinya dalam firman Al-Quran itu, gitu loh. Begitu saja dalam eksak. Pernyataannya apa? Air kalau dipanaskan 100 derajat mendidih, itu pernyataan. Nah, sekarang kita uji kenyataannya. Ambil air, kita rebus 100 derajat, mendidih nggak dia? Oh, ternyata mendidih. Ah, berarti itu benar. Sesuai antara pernyataan dan kenyataan. Kalau dia bilang air dipanaskan 30 derajat mendidih. Nah, itu pernyataan. Nah, kita uji kenyataannya gimana? Ambil air dipanaskan, kita ukur 30 derajat mendidih nggak? Nggak mendidih. Ah, berarti salah dia. Gitu ya. Jadi benar itu kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Hari ini nggak tahu tanggal berapa ini, tanggal 11 ya. Ini saudara-saudara kita mahasiswa, adik-adik kita ya, anak-anak kita sedang berjuang untuk perubahan yang lebih baik. Kita doakan semoga yang demo juga baik, yang di demo baik, yang mengawal demo juga baik, sehingga semuanya bisa kita bicarakan dalam kebaikan. Seperti tadi, bukan tadi, kemarin aku sudah sampaikan, kita sudah terlanjur setuju bahwa tata kelola negara kita itu formatnya demokrasi. Dan demo itu salah satu warna demokrasi. Jadi dia halal dalam dunia yang demokrasi, bukan yang monarki. Kalau monarki mungkin ya itu menjadi barang haram gitu ya. Jadi jangan dianggap itu makar atau apa, demo itu kan orang goblok. Ya. Enggak apa-apa selama semuanya dilakukan dengan baik tadi itu ya. Aku jadi ingat karena sekarang ini tanggal 11. Nah, sekarang gini. Tanggal 11 bulan apa gitu ya, April. 11 April jam pagi ini gitu lah ya. Pagi ini 2022 Gus Beti ada di Surabaya. Nah, itu pernyataannya. Terus sesuaikan kenyataannya bener nggak? Oh, ternyata Gus Beti ada di rumah saja, bahkan sedang syuting dia. Ah, berarti dia tidak bener gitu loh. Terus kan dia ngomong, hari ini pagi ini tanggal 11 Isnain Gus Beti syuting. Nah, dibuktikan dan kenyataannya. Dilihat Gus Beti syuting. Ah, berarti dia bener gitu loh ya. Jadi benar itu kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Itu tahap-tahapan diskusi tadi objektif ya. Setelah itu aku jelaskan benar. Baru ada sistematis. Sistematis itu runut dia penjelasannya. Misal lihat kajianku itu kalau berseri. Dari mulai yang umum, seri pertama itu mesti dia luas, umum. Nanti dia mengerucut sampai ke seri tamat, seri terakhir dia menukik kepada sebuah titik. Jadi mengerucut. Itu namanya sistematis. Ya, sistematis. Ya. Kemudian baru toleran. Toleran itu ada dua sebetulnya. Sebetulnya toleran kalau benar-benar kita mencari kebenaran, toleran itu setelah kita diskusi itu kan dihasilkan hasil diskusi ini benar, ini salah. Misalkan tentang Tritunggal dan Tauhid. Mana yang benar? Oh, ternyata Tauhid. Nah, Tritunggal nggak benar. Ah, berarti yang nggak benar ditinggalkan, Tauhid yang benar diambil, dipakai. Itu sebetulnya toleran seperti itu. Itu contohnya begitu. Ya, jadi toleran itu meninggalkan yang salah, mengambil yang benar. Benar itu seperti tadi aku jelaskan, sesuainya pernyataan dan kenyataan. Itu sebetulnya. Tapi begitu kan sulit karena ada ego. Manusia itu ada ego loh, meskipun dia tahu salah, apalagi sudah kena dogma, dia nggak mau meninggalkan yang salah, justru mempertahankan. Justru mencari alasan untuk bisa yang salah ini dianggap benar. Nah, maka dari itu ada toleran tahap 2, yaitu menghormati setiap perbedaan. Artinya aku bilang Allah itu tauhid, tunggal. Terus dia bilang Allah itu tritunggal. Nah, ini nggak ketemu. Ya sudah, saling menghormati. Aku menghormati kerangka berpikir dia menghormati kerangka berpikir aku. Setelah akhir diskusi seperti itu. Itu toleran level 2. Tapi toleran level pertama dan sebetulnya harus begitu, nggak begitu. Tritunggal salah, ya sudah. Kita tinggalkan, tauhid benar, ya kita ambil. Begitu sebetulnya toleran itu begitu. Kalau kita dalam teologis tentang konsep Tuhan seperti begitu. Jadi
tahapan diskusi itu ada OST, objektif, dia tidak ditambah tidak benar, tidak menurut kamu, tidak menurut aku, ya. Objeknya seperti apa? Kalau teologis itu ke kitab suci, kalau empiris itu kalau eksak itu ke bendanya, kalau historis sejarah itu ke catatan-catatan sejarahnya, itu sosial itu, ya. Itu namanya objektif. Wong Jawa ngarani apa adanya, apa onone, ya. Baru sistematis dijelaskan, ya, bagaimana runutan sehingga orang tahu, oh begini. Baru nanti toleran. Toleran seperti tadi aku jelaskan, ya. Oke, aku tutup, ya. Tentunya aku punya keterbatasan juga. Kalau ini sudah bisa memuaskan kamu yang tanya, ya alhamdulillah. Kalau belum juga bisa memuaskan, silahkan cari di sumber-sumber lain. Jadi aku tidak ego, ya. Kamu mengaji jangan di sini saja, silahkan ngaji di tempat lain. Nanti kamu komparasi dan kamu simpulkan untuk dirimu sendiri. Ya, aku tidak pernah memaksa orang untuk menjadi diriku, karena aku juga tidak mau dipaksa orang menjadi dirinya. Aku hanya sebatas kalau ulama tadi berilmu tadi memberikan informasi saja, keputusan tetap di kalian. Nah, sejauh yang aku ngerti, aku bagikan ke kalian. Kerangka berpikir ilmiah itu begitu, ya. Pertama, shared, hipotesa, eksperimen, dan summary. Terus bagaimana dalam diskusi, meja diskusi ilmiah, ya, itu ada OST, dia objektif, sistematis, dan toleran, ya. Begitu yang bisa aku sampaikan, ya. Dan di pagi yang ceria ini kita doakan semoga yang demo, yang di demo, yang menjaga demo tetap dalam suasana kebaikan, ya. Hari itu akan membuat tonggak sejarah bagaimana negara kita ke depan lebih bisa menjadi negara yang harmonis, ya. Berikutnya untuk yang sedang berkarya, sedang menggapai rezeki dari Allah, semoga mendapatkan rezeki yang melimpah, yang barokah, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Intinya aku mendoakan kebaikan kepada kalian semua, dan aku juga terima kasih telah kalian doakan dengan kebaikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.